adik-adik, bertemu lagi dengan Ibu Eka dalam pembelajaran kimia. Pembelajaran kita hari ini akan membahas materi termokimia. Ya. Jadi apa itu termokimia? Termokimia itu adalah cabang dari ilmu kimia yang mempelajari tentang kalor atau panas. Fokus bahasan dalam termokimia ini adalah tentang jumlah kalor yang dapat dihasilkan oleh sejumlah tertentu reaksi serta cara pengukuran kalor reaksi tersebut. Ya, jadi pada termokimia ini kita akan membahas tentang kalor. Itu secara umum. Nah, dalam reaksi kimia kita mengenal yang namanya sistem dan lingkungan. Ya, kita tidak lepas dari yang namanya sistem dan lingkungan. Apa itu sistem? Sistem itu adalah suatu objek yang menjadi pusat perhatian kita. Ya, pusat perhatian kita. Jadi ketika kita melakukan reaksi atau suatu reaksi, objek yang menjadi pusat perhatian kita itu namanya sistem. Sedangkan lingkungan itu adalah segala sesuatu yang berada di sekitar sistem. Itu namanya lingkungan. Jadi dengan apa sistem itu berinteraksi, itu adalah lingkungan. Ya, itu ada pengertian sistem dan lingkungan. Selanjutnya sistem itu dibagi lagi menjadi 3. Ada yang namanya sistem terbuka, sistem tertutup, dan juga sistem terisolasi. Nah, apa itu sistem terbuka? Sistem terbuka itu adalah pertukaran materi dan energi. Sistem terbuka itu, di sistem terbuka itu terjadi pertukaran energi dan juga pertukaran materi. Jadi ada 2 yang terjadi, pertukaran materi dan juga pertukaran energi. Nah, sedangkan di sistem tertutup itu yang terjadi hanya pertukaran energi saja, tapi pertukaran materi tidak terjadi. Ya. Dan sistem terisolasi itu tidak terjadi pertukaran energi ataupun pertukaran materi. Jadi tidak ada pertukaran yang terjadi pada sistem terisolasi. Nah, selanjutnya ini ada contoh dari sistem terbuka, sistem tertutup, dan sistem terisolasi. Nah, kita bisa lihat yang pertama, contoh yang pertama ini adalah sistem terbuka. Contohnya misalnya kita buat teh di rumah, taruh di gelas, ya kan? Tapi gelasnya tidak ditutup. Gelasnya tidak ditutup, maka itu sangat memungkinkan terjadinya pertukaran materi dan pertukaran energi. Apa maksudnya pertukaran materi? Nah, jadi dari teh ini bisa saja ada gas yang keluar, atau juga misalnya ada debu yang masuk ke dalam, atau ada apa, sesuatu atau benda asing atau yang lainnya masuk ke dalam. Itu namanya pertukaran materi. Ada yang keluar, ada juga yang bisa masuk. Jelas ya, karena ini terbuka. Makanya bisa masuk materi dan juga bisa keluar. Ya. Nah, kemudian terjadi juga pertukaran energi. Apa maksudnya pertukaran energi? Energi di sini diartikan kalor. Jadi ketika kita diamkan teh ini, dia pasti dari keadaan panas akan menjadi dingin, perlahan-lahan akan menjadi dingin. Ya. Itu namanya terjadi pertukaran energi. Dia pertukaran energi. Dia lama-lama akan menjadi dingin, ya. Jadi ada pertukaran energi sehingga dia menjadi dingin. Dan lingkungan di sekitarnya itu bisa menjadi panas, menjadi hangat. Bisa kalian perhatikan piring yang menjadi alasnya teh ini itu bisa saja menjadi hangat juga, kayak gitu. Nah, kemudian ini adalah sistem tertutup. Nah, pada sistem tertutup ini tadi yang terjadi hanya pertukaran energi, tapi tidak ada pertukaran materi. Jelas tidak ada pertukaran materi di sini ya, karena sistemnya ditutup, gelas ini ditutup.
Ya, misalkan juga ini adalah teh panas. Jadi tidak akan mungkin ada pertukaran materi, tidak akan ada gas yang keluar dari dalam cangkir ini, ataupun tidak ada benda asing atau hal lain atau debu atau apa yang bisa masuk ke dalam teh ini, karena teh ini dalam keadaan tertutup. Tapi pertanyaannya, apakah teh ini bisa dingin? Ya, pasti bisa. Walaupun membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan dengan yang terbuka. Iya kan? Nah, kalau kalian membuat teh di rumah, terus kalian tutup, beberapa jam kemudian pasti akan tetap dingin. Ya, karena tetap terjadi pertukaran energi. Nah, tapi tidak akan ada sesuatu yang lain yang masuk ke dalam teh ini karena teh ini ditutup, makanya tidak ada dia pertukaran materi. Nah, selanjutnya yang terakhir ini adalah sistem terisolasi. Contohnya adalah termos. Kalian punya termos di rumah kan? Ini contohnya. Nah, kenapa air itu ditaruh di termos? Supaya tetap panas. Air panas ditaruh di termos itu gunanya supaya tetap panas, ya kan? Jadi pada sistem terisolasi ini tidak terjadi pertukaran energi ataupun pertukaran materi. Ya, jadi tidak ada benda asing atau sesuatu apapun yang bisa masuk ke dalam dan juga energinya tidak keluar. Makanya airnya bisa tetap panas kalau disimpan di dalam termos. Ya, jadi ini adalah contoh sistem. 3 sistem, yaitu sistem terbuka, sistem tertutup, sistem terisolasi. Ingat, sistem terbuka terjadi 2 pertukaran, yaitu energi dan materi. Sistem tertutup hanya pertukaran energi saja, dan sistem terisolasi tidak terjadi keduanya. Ya, kita lanjut. Nah, selanjutnya berbicara tentang sistem dan lingkungan ini, ada yang namanya pembebasan dan penyerapan kalor. Ya, pembebasan dan penyerapan kalor. Jadi, jika sistem membebaskan kalor ke lingkungan, ya, membebaskan kalor ke lingkungan, reaksinya, reaksi kimia yang terjadi itu dinamakan reaksi eksoterm. Sedangkan jika sistem menyerap kalor dari lingkungan, maka yang terjadi adalah reaksi endoterm. Ya, jadi eksoterm ini sistem membebaskan kalor ke lingkungan, sedangkan endo itu lingkungan, sistem menyerap kalor dari lingkungan. Ya, nah ini contoh reaksi eksoterm dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ini reaksi eksoterm. Membuat es batu, pembentukan salju di awan, kondensasi hujan dari uap, lilin yang menyala, besi berkarat, membakar gula, kembang api menyala, kayu dibakar. Nah, dari semua contoh ini, Ibu mau mengambil contoh bagian A, karena ini juga nanti ada pada reaksi endoterm. Jadi membuat es batu. Mengapa dia disebut reaksi eksoterm? Karena untuk membuat es batu ini, air itu dia melepaskan kalornya, ya. Air yang dibungkus di dalam plastik es itu akan melepaskan kalornya ke lingkungan, melepaskan sehingga dia bisa membeku. Bisa ya? Dia bisa membeku. Jika dia tidak melepaskan kalornya keluar, melepaskan kalornya ke lingkungan, maka dia tidak akan bisa membeku. Seperti itu. Nah, jadi yang menjadi pusat, yang menjadi sistem sendiri itu adalah es batu itu sendiri. Nah, itu tadi yang Ibu maksudkan dengan sistem itu merupakan objek. Sedangkan lingkungan adalah keadaan di sekitarnya. Bisa jadi kulkasnya itu. Ya. Jadi dia melepaskan kalor. Dia melepaskan kalornya ke lingkungannya sehingga dia bisa membeku. Ini contoh untuk eksoterm. Ini ada contoh-contoh lain. Ya, begitu juga ini dengan lilin yang menyala. Lilin juga yang kita nyalakan, itu lama-lama lilinnya akan habis, ya kan? Lama-lama lilinnya akan habis
Dan lingkungan di sekitar lilin itu bisa kita lihat kalau misalnya lilinnya kita simpan di atas meja, lingkungan di sekitar meja itu pasti akan hangat. Ya, akan hangat. Itu artinya lilin, si sistem ini lilin, dia melepaskan kalor ke lingkungannya. Ya, dia melepaskan kalor ke lingkungannya. Nah, selanjutnya contoh reaksi endoterm dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini kebalikan tadi. Kalau yang pertama dia membuat es batu, kalau eksoterm, kalau endoterm dia mencairkan es batu. Jadi proses mencairnya es batu itu adalah endoterm. Kenapa? Karena es batu misalnya kita keluarkan dia dari kulkas, ya, keluarkan dari kulkas, dia akan menyerap kalor dari lingkungannya. Dia serap kalor dari lingkungannya sehingga dia mencair. Gitu. Jadi dia serap panas yang ada di lingkungannya, di sekitarnya, sehingga dia bisa menjadi cair. Seperti itu. Ya, begitu juga dengan memasak telur. Ya, memasak telur, nah dia serap tuh. Dia serap itu panas, dia serap kalor, sehingga dia bisa masak kayak gitu. Dia bisa menjadi telur rebus. Jadi dia menyerap kalor dari lingkungannya, dari air yang mendidih itu dia serap kalornya, kemudian dia bisa masak menjadi telur rebus. Seperti itu. Itu contohnya. Ya. Nah, kita lanjut. Contoh reaksi eksoterm dan endoterm. Jadi ini itu tadi contoh reaksi dalam kehidupan sehari-hari ya. Ini tanda sebenarnya. Reaksi endoterm itu dia bertanda positif. Reaksi eksoterm itu dia bertanda negatif. Nah, di sini mengapa reaksi eksoterm itu dia bertanda mengapa reaksi endoterm itu dia bertanda positif? Karena pada reaksi endoterm sistem itu menyerap, ya, sistem menyerap kalor, sehingga secara otomatis entalpi produk itu akan lebih besar daripada entalpi pereaksi. Maka jika entalpi produk dikurang entalpi pereaksi, itu hasilnya akan lebih dari 0 karena entalpi produknya lebih besar. Sedangkan pada eksoterm dia membebaskan kalor. Itu artinya entalpi produknya akan lebih kecil dibandingkan entalpi pereaksinya. Sehingga jika entalpi produk dikurang entalpi pereaksi, itu pasti hasilnya minus atau kurang dari 0 sehingga dia bertanda negatif. Ya, jadi kalian ingat endoterm itu dia bertanda positif, eksoterm itu delta H-nya bertanda negatif. Nah, sekarang apa itu delta H? Nah, ini ada penjelasannya. Delta H adalah perubahan entalpi, yakni perubahan kalor yang terjadi dalam reaksi kimia. Ya, jadi delta H ini dia ada dua tandanya, ada positif dan ada negatif. Dia dikatakan positif ketika dia menyerap kalor, sedangkan kalau dia negatif, dia berarti melepaskan kalor. Maka kalian bisa secara langsung melihat, jika pada soal diketahui delta H-nya ini sama dengan negatif, maka reaksi yang terjadi itu adalah eksoterm. Tapi jika delta H-nya bertanda positif, maka reaksi itu berarti endoterm. Ya. Nah, selanjutnya kita masuk pada persamaan termokimia. Pada ini ada contoh. Jadi kita akan bahas persamaan termokimia, bagaimana menuliskan persamaan termokimia. Nah, kalau di persamaan reaksi yang lainnya, yang umum yang sudah kita pelajari sebelumnya di kelas 10, persamaan reaksi itu sampai di sini saja sudah. Sorry, di sini harusnya ada anak panah ya. Di sini ada anak panah menghasilkan. Ya, di sini harusnya ada anak panah menghasilkan. Jadi H2 ditambah 12O2 menghasilkan H2O. Ya, sampai di sini selesai kalau persamaan reaksi biasa.
Tetapi kalau persamaan termokimia itu ada nilai delta H-nya. Dimasukkan, ada nilai delta H-nya. Jadi misalnya seperti ini contoh 1. Pada pembentukan 1 mol air dari gas hidrogen dan gas oksigen dibebaskan 286 kilojoule. Ya. Pada pembentukan 1 mol air dari gas hidrogen dan gas oksigen dibebaskan 286 kilojoule. Nah, kata dibebaskan menyatakan bahwa reaksi tergolong eksoterm. Eksoterm. Oleh karena itu, delta H sama dengan negatif 286 kilojoule. Nah, ini ada kata dibebaskan. Artinya, dari sistem dibebaskan ke lingkungan. Itu berarti reaksinya berlangsung secara eksoterm. Karena dia berlangsung secara eksoterm, maka nilai delta H-nya itu adalah negatif. Nah, ini reaksinya. Dikatakan pada pembentukan 1 mol air, berarti H2O menjadi produk di sini, ya, menjadi produk. Ya, di sini maaf PPT-nya ini agak keliru. Ini sebenarnya bukan 12 tapi 1/2. Ya. Jadi ini bukan 12 tapi 1/2. Nah. Ini 1/2 ya. Jadi di sini H2O-nya 1 koefisiennya. H2O-nya koefisiennya 1 saja ya. Kenapa 1? Karena di sini 1 mol. Jadi kita tidak boleh mengubahnya menjadi 2 karena ini keadaan dasar. Dikatakan pembentukan 1 mol air, maka ini jadi acuan kita. H2O itu koefisiennya harus 1, tidak boleh berubah. Ya, untuk keadaan dasar. Maka kita setarakan di sini hanya 2, maka di sini H juga 2. Terbentuk dari gas hidrogen, ya kan, H2. Dan gas oksigen O2, ya, terbentuk dari H2 dan O2. O di sini ada 1 saja, di sini O2, ya kan? Maka di sini kita pasang 1/2 koefisiennya. Ini 1/2 ya, bukan 12. 1/2 koefisiennya sehingga O di sini juga jumlahnya cuma 1. 1 kali 2, 2 bagi 2, 1. Ya, jadi ini 1/2. Itu nilainya negatif 286 kilojoule. Nah, karena di reaksi itu jarang ada keadaan koefisien menggunakan per atau pecahan, ya, maka ini bisa dirubah supaya pecahannya hilang. Yang ini tadi yang 1/2 ini hilang, pecahannya itu bisa dirubah dengan cara mengalihkan 2 untuk semua reaksi. Jadi ini muncullah di sini 2 kali 1, koefisien 1 di sini 2H2, 2 kali 1/2 itu jadinya 1, ya, 2 kali 1 itu jadinya 2. Ya, nah, maka delta H-nya di sini itu juga dikalikan 2, ya, dikalikan 2 sehingga mendapatkan negatif 572. Nah, bisa berubah H2O-nya menjadi 2, menjadi 3, menjadi 4, tetapi untuk delta H awal itu keadaan dasarnya H2O harus 1. Ya. Jadi kalau misalnya H2O-nya menjadi 3, maka delta H-nya juga dikalikan 3. Seperti itu. Nah, contoh kedua. Ini juga ada anak panah di sini harusnya. Di sini dan di sini, ya. Tidak terikut. Nah, contoh 2, untuk menguraikan 1 mol amoniak, menguraikan. Jadi produknya ada di sini, ya, di sini. Amonianya ada di sini, kemudian diuraikan di sebelah kiri, diuraikan menjadi N2 dan H2. Ini dikatakan menguraikan 1 mol amonia menjadi gas nitrogen dan gas hidrogen, ya. Yang 1 mol adalah amonia. Maka NH3 ini harus koefisiennya 1. Tidak boleh berubah pada keadaan dasar. Ya. NH3-nya koefisiennya harus 1 karena dikatakan dia 1 mol. Diperlukan kalor 46 kilojoule. Nah, kata diperlukan menunjukkan bahwa
reaksi tergolong endoterm karena dia menyerap kalor dari lingkungan. Oleh karena itu delta H-nya menjadi positif karena reaksi yang terjadi adalah endoterm. Nah, jadi ini sama, ini NH3 menghasilkan N2 dan H2. Nah, karena di sini N-nya cuma 1, maka ini N2 di sini jadi 1/2 koefisiennya supaya 1 kali 2 2 bagi 2 1. Ya, supaya sama, supaya setara. Di sini hanya 3, di sini hanya 2, maka ditambahkan koefisien 3/2 supaya hanya juga 3 sama dengan yang ini. Dilanjutkan dengan delta H sama dengan positif 46 kJ. Nah, supaya menghilangkan pecahan-pecahan yang ada di sini, kita kalikan 2 untuk semua reaksi koefisiennya. Jadi 2 kali 1 koefisiennya NH3 jadi 2 NH3, 2 kali 1/2 itu jadinya 1, 2 kali 3/2 itu jadinya 3. Ya. Kemudian ininya juga dikalikan 2. Delta H-nya juga dikalikan 2 sehingga menjadi positif 92. Seperti itu. Nah, jadi bedanya termokimia ini dengan reaksi kimia biasa adalah keberadaannya delta H ini. Ya, keberadaan delta H-nya. Kalau reaksi biasa tidak memerlukan delta H, tidak perlu dituliskan delta H-nya, tapi kalau termokimia dia menuliskan delta H-nya karena ini menunjukkan jumlah kalor yang dibebaskan atau yang diterima, diserap. Ya. Ya. Demikian pembelajaran termokimia kita pada hari ini. Sampai bertemu lagi pada pembelajaran selanjutnya.